Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Duga Motovlog. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Oke, di hari ini, di hari yang panas enggak, dingin enggak ya. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas fenomena yang belakangan ini rame dibahas ya, yaitu adalah tentang knalpot racing. Nah, ini dia nih problematika yang sering banget teman-teman dan aku juga sih beberapa kali pernah juga sih menghadapi masalah yang seperti ini. Nah, gimana ya? Ya, satu sisi mungkin kita mengganti knalpot racing itu kan pasti ada alasannya ya, karena pasti ada teman-teman yang mengganti knalpot itu tuh pasti ada berbagai alasan ya. Ada yang karena penampilan, ada yang udah pasti sih alasan performa ya, karena memang knalpot racing ini itu ya memang fungsi utamanya itu adalah untuk menambah performa motor standar ya. Dan ini juga sih, dari penggantian knalpot itu kan dia jadi beban motornya itu tuh jadi berkurang gitu kan ya, karena kan beban knalpot standar dibandingkan dengan knalpot racing itu biasanya itu bisa beda sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo, 1,5 sampai 2 lah ya. Itu bisa beda berat segitu banyak itu. Ini kalau menurutku sih ini ya berpengaruh ya untuk motor. Jadi beban motor berkurang, jadi ya performa ya bisa dikatakan naik juga sih. Selain karena udah ganti knalpot racing yang dia itu melepas tenaganya lebih plong. Nah, habis itu juga karena beban motor itu sudah berkurang, jadi ya performa juga bisa bertambah sih. Terus alasan lainnya karena estetika juga bisa. Itu karena estetika juga bisa ya, karena jadi tampilannya memang jadi beda banget sih kalau ganti knalpot racing, karena tampilannya jadi berbeda ya. Ya memang iya, karena kan kadang-kadang kalau misalnya knalpot standar itu kan dia bentuknya besar ya, gede. Jadi kalau dilihat-lihat tuh kurang oke gitu lah dilihat. Ada berbagai macam lah alasan kenapa orang-orang itu ganti knalpot racing. Nah, tapi kita dihadapkan dengan peraturan nih yang dibuat oleh kepolisian. Nah, ini nih yang gimana ya, aku juga nggak bisa nyalahin pihak kepolisian juga, karena kan memang mereka bertindak itu memang sesuai dengan prosedur, dan juga biasanya mereka juga atas pengaduan masyarakat. Misalnya banyak yang suka kebut-kebutan di suatu tempat, apalagi di komplek perumahan gitu kan, udah ganggu banget lah ya. Dan ini juga sih pasti banyak yang pro kontra sih ya dengan kejadian yang mungkin teman-teman juga udah ngerti beberapa waktu yang lalu di daerah mana ya, Lembang atau mana gitu ya, yang polisi bareng-bareng sama warga itu merazia motor-motor yang pakai knalpot racing. Jadi semua knalpot racing kena tuh, jadi dipukul rata semuanya. Nah, kalau di sini, kalau menurut sudut pandangku ya, kalau dipukul rata seperti itu aku juga agak kurang gimana ya, agak kurang setuju ya, bisa dibilang seperti itu sih. Karena kalau biar adil sih, kalau menurutku ya,
itu mungkin bisa pakai decibel meter kali ya. Jadi kalau misalnya ada motor yang pakai knalpot racing dan dia diukurnya dengan decibel meter, menurutku sih pemilik motor itu sih terima-terima aja sih kalau misalnya dia ditindak kalau memang ambang batas ini ya, suara dari knalpot itu ya. Karena kan mungkin di setiap negara kan peraturan berbeda-beda. Jadi kita memang harus mematuhi peraturan, cuman ya kalau bisa ya itu tadi seperti apa yang aku bilang, kalau misalnya mungkin kalau misalnya dari pihak yang berwajib mengukur atau menindak menindak orang-orang yang pakai knalpot racing itu dengan menggunakan alat decibel meter. Jadi kalau misalnya pihak berwajib melakukan penindakan tapi dengan alat decibel meter, mungkin bisa lebih diterima sih, karena kan memang nggak asal melakukan tindakan gitu loh kalau menurutku. Karena banyak juga sih ya brand-brand knalpot itu dia tampilannya udah racing, tampilannya racing cuman suaranya adem, tuh ada juga beberapa brand. Terus yang cuman ngebas gitu juga ada, banyak yang cuman suaranya ngebas gitu tanpa nggak di kuping tuh jadi nggak enak gitu, ada banyak kan cuman ngebas. Suara knalpot ngebas kan banyak ya, custom sekarang banyak. Beberapa brand pun sekarang udah bisa ini made by order. Nah kan kadang-kadang kan kalau misalnya ada orang yang mau pesen pengen knalpot yang adem ngebas aja, nggak usah terlalu bacot gitu ya, itu kan udah banyak sih ya sekarang. Jadi kalau misalnya knalpot yang seperti itu, yang cuman ngebas, cuman nggak terlalu berisik, nah itu bisa pakai alat decibel meter itu tadi. Jadi mungkin bisa lebih diterima kalau misalnya penindakannya seperti itu. Nah tapi kalau knalpotnya yang ya kayak teman-teman bisa ngerti lah, sekarang mungkin malah kebanyakan orang pengen knalpot yang bacot gitu ya, knalpot yang bener-bener ganggu lah, tapi ya itu tadi, kalau misalnya yang seperti itu dan kalau sekiranya memang suaranya seperti itu, tetap harus menggunakan alat itu sih. Karena juga udah ada sih, aku kemarin nemu di Instagram itu di beberapa tempat. Jadi dari pihak berwajibnya itu dia memang sudah menggunakan ini ya, decibel meter ya. Jadi ya kalau memang udah pakai alat yang proper kayak gitu kan, jadi kalau misalnya ada yang dilakukan penindakan gitu ya, itu kan juga nggak bisa nggak bisa ngelak gitu ya kalau memang misalnya dia melebihi ambang batas. Jadi adil, jadi nggak kita misalnya yang adil gitu. Jadi kita pun yang misalnya ditindak gitu ya, itu ya juga nggak ngerasa gimana karena memang udah pakai alat yang proper dan kita bisa tahu kita ini melanggar nggak sih gitu. Jadi modifikasi kita ini masih sesuai dengan peraturan yang ada nggak sih gitu. Jadi ya ini sih lebih ini aja sih, kalau memang pakai alat tadi itu decibel meter itu, jadi kita bisa lebih ini sih, lebih nerima aja. Jadi jadi lebih nerima, nggak terlalu banyak pro kontra gitu ya. Ya semoga aja bisa diterapkan, karena memang penting sih kalau menurutku, penting banget sih pakai alat seperti itu. Jadi ya nggak asal menindak, kalau memang melanggar ya silahkan dilakukan tindakan, kalau enggak ya mungkin bisa dikasih masukan gitu lah ya, mungkin
Kalau memang modifikasi itu boleh, asalkan nggak menyalahi aturan gitu ya. Jadi sah-sah aja sih modifikasi kayak gimana pun, asalkan nggak menyalahi aturan. Kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan gitu loh kalau sudah menerapkan atau sudah menggunakan si alat ini. Apalagi ya, mungkin cukup deh ya. Dan sekali lagi aku nggak membela pihak manapun ya, aku hanya mencoba untuk memberi opini dari sudut pandangku. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau punya opini atau punya masukan, boleh teman-teman silakan komentar di kolom komen di bawah ini. Menurut teman-teman seperti apa baiknya, jadi kita bisa saling sharing satu sama lain, begitu bukan? Oke, kalau gitu mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Have a nice day and see you on the next video. Bye bye.